Satu unit mobil pemadam kebakaran terguling saat menghindari seorang pengendara motor di persimpangan jalan Jumpandang Baru dan Pongtiku, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil damkar berhasil dievakuasi atas bantuan warga. Mobil yang ringsek langsung dibawa untuk diperbaiki. Ya, Patah kencang, langsung boleh itu. oh kecepatan tinggi memang. Mau kemana memang ini mobil damkar ini? Ada anak pribadi. Oh, ada info kebakaran di Jalan Rege. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang petugas damkar harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat pingsan dan syok. Sementara ini kita punya anggota, ada 2 orang, sementara dilarikan ke rumah sakit. Tapi enggak apa-apa? Enggak apa-apa, cuma mungkin agak shock, jadi kita ada bantu pertolongan sama. Peristiwa terjadi saat rombongan unit armada damkar Kota Makassar menerima adanya laporan kebakaran di Jalan Juanda, Kota Makassar. 8 unit armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Dua unit rumah semi permanen terbakar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Masa dari berbagai organisasi kesehatan menggelar demo di depan gedung DPR menolak pengesahan RUU Kesehatan. Emas yang dipamerkan jemaah haji yang viral ketika tiba di tanah air ternyata imitasi. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dari informasi 2 unit rumah semi permanen terbakar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Api yang dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan membuat pemilik rumah histeris. Video amatir warga merekam saat api melahap 2 unit rumah semi permanen di Jalan Sosial, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Warga baru mengetahui kejadian setelah api membesar dan muncul pertama kali dari salah satu rumah. Kebakaran sosial. Angin kencang serta bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke rumah yang berada di sampingnya dan menghanguskan seluruh badan rumah. Kebakaran ini sempat membuat warga panik, sementara pemilik rumah histeris melihat rumah dan harta bendanya ludes dilahap si jago merah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu oleh warga. Pas sampai api sudah habis sekitar berapa menit tadi? Cepat sekali kejadiannya, Pak, karena dari depan kemarin saya tidak sampai 10 menit. Kira-kira api dari mana, Pak? Dari rumah sebelah situ, Pak. Oh, jadi ini 2 rumah terbakar. 2 rumah terbakar. Saya kena kontak dari rumah sebelah sini. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, massa dari berbagai organisasi kesehatan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan. Dengan membawa spanduk penolakan RUU Kesehatan, massa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR menolak pengesahan RUU Kesehatan dalam rapat paripurna DPR. Ada sejumlah poin yang menjadi sorotan beberapa organisasi profesi kesehatan dalam unjuk rasa. Salah satunya adalah penghapusan pengeluaran negara yang sudah diatur undang-undang yang tadinya dialokasikan minimal 5% dari APBN.
Masa aksi menilai jika RUU Kesehatan disahkan, maka nasib mereka bisa terancam. Datang kemari adalah menyampaikan aspirasi dan sikap kami terhadap rencana pengesahan RUU Kesehatan yang mungkin hari ini atau kapan, tapi menurut jadwalnya hari ini ada beberapa hal yang perlu kami suarakan. Yang pertama adalah RUU ini terlihat seperti sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi berarti ada apa? Sampai hari ini kami sebagai tenaga kesehatan yang mayoritas yang akan menjalankan undang-undang kesehatan itu nanti, itu belum mendapatkan draft secara formal. Seharusnya kami sebagai the meaningful stakeholder harusnya bisa mendapatkan itu dan memberikan masukan secara objektif dan komprehensif. Sementara itu, meski terjadi penolakan, namun DPR tetap mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Ketua DPR berharap kepada pemerintah agar segera mensosialisasikan undang-undang kesehatan agar masyarakat paham akan pentingnya undang-undang ini untuk perbaikan di bidang kesehatan. 2 fraksi yang menolak dan 6 fraksi yang menyetujui disahkannya rancangan undang-undang kesehatan ini. Jadi setelah disahkan di rapat paripurna, tentu saja nanti akan diundangkan oleh eksekutif, oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Saya tentu saja meminta kepada pemerintah melalui stakeholder yang terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, untuk segera bisa menyelesaikan undang-undang ini dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu betul apa manfaat positif dari RUU ini dan kenapa kemudian diundangkan, sehingga memang tujuan dari disahkannya rancangan undang-undang kesehatan ini adalah bagaimana membuat sektor kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik, citra di internasional menjadi lebih baik, kemudian hak dan fungsi dari undang-undang ini tentu saja ingin membuat sektor kesehatan yang ada di Indonesia menjadi lebih terbuka. Kemudian ada juga sinergitas antara APBN dan APBD terkait dengan masalah anggaran di pusat dan daerah itu bersinergi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan urgensi keberadaan rancangan undang-undang tentang kesehatan yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Diharapkan kehadiran rancangan undang-undang tersebut dapat mereformasi di bidang pelayanan kesehatan. Sebagai usulan DPR seperti apa, Pak? Bagus, undang-undang kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita, dan akan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi ahli pidana. Terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandi dan Shane Lucas kembali duduk di kursi persidangan. Keduanya menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Agenda persidangan hari ini merupakan pemeriksaan satu saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Ahmad Sofyan dari Universitas Bina Nusantara. Sedangkan saksi meringankan terdakwa baru akan dihadirkan pada pekan depan. Namun selain pemeriksaan saksi ahli, Majelis Hakim juga membuka peluang pemeriksaan Mario Dandi dan Shane Lucas dalam ruang persidangan. Sereanya juga sikap batinnya dari awal juga dia tidak ada ikut merencanakan dengan si pelaku. Kita ketahui ya, si pelaku kan sudah saudara M ya, Mario. Jadi itu tadi yang kita pertanyakan kepada ahli dari pidana. Bagi kami tadi ahli pidana tadi mengatakan, saya kan apa-apa yang diungkapkan, apa-apa nanti unsur-unsur yang didakwakan oleh penasihat hukum, yang didakwakan oleh JPU, yang nanti hakimnya akan menyimpulkan apakah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan agenda tanggapan eksepsi dilaksanakan hari ini. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak semua eksepsi atau nota keberatan terdakwa dan meminta agar perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo, Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF UI, Yohan Suryanto, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan tanggapan jaksa atas nota keberatan yang disampaikan masing-masing terdakwa pada pekan lalu. Dalam tanggapannya, jaksa penuntut umum sepakat menolak eksepsi ketiga terdakwa dan memohon majelis hakim untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan saksi. Jaksa menilai dakwaan untuk ketiga terdakwa sudah cermat dan teliti serta sesuai dengan aturan hukum. Sebelumnya, JPU mendakwa ketiga terdakwa telah memperkaya diri dari korupsi infrastruktur BTS 4G dan merugikan negara 8,032 triliun rupiah. Terlepas dari hukum acara, respon kami terhadap tanggapan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung tadi, ada beberapa poin yang menurut kami justru memberi titik terang seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media di minggu lalu, bahwa dengan ditolaknya eksepsi kami menjadi keuntungan besar untuk kami, sehingga pada saat masuk ke dalam pokok perkara, tugas kami semakin ringan untuk membuka, untuk menjelaskan, untuk memberi keterangan bahwa di dalam keterangannya nanti pada saat pembuktian, siapa-siapa yang paling berperan, siapa-siapa yang mengarahkan, siapa-siapa yang memerintah atau yang menandatangani kontrak, sehingga klien kami, terdakwa Yohan Suryanto, bisa duduk